Tuhan itu terus membimbing dan menyertai perjalanan hidup kita. Kita tidak dibiarkan sendirian. Tuhan terus membimbing, menuntun kita. Maka lewat tanda-tanda itulah semoga kita semua semakin bersemangat dalam mengabdi melayani Tuhan, sehingga kita semakin mengasihi Tuhan, lalu kita wujudkan dalam kepedulian kita kepada sesama lewat teladan hidup kita masing-masing, dan akhirnya lewat segala tindakan-tindakan kita itu kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 25 April. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik Pesta Santo Markus, Pengarang Injil. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penebus umat manusia, Engkau telah memuliakan Santo Markus penginjil dengan anugerah untuk mewartakan Injil. Semoga berkat teladan dan pewartaannya, kami semakin berkembang dalam iman dan dengan setia mengikuti jejak Kristus. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid, dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik 25 April, Pesta Santo Markus, Pengarang Injil. Selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga, dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Markus. Semoga semangat dan teladannya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Perintah memberitakan Injil yang disampaikan oleh Yesus sebelum terangkat ke surga biasa disebut amanat atau wasiat yang agung. Sebuah wasiat atau amanat itu tidak bersikap opsional dan sungguh menuntut kesiapsediaan orang yang menerima wasiat itu. Tugas Yesus menegakkan kerajaan Allah di dunia tidak berhenti setelah kepergiannya. Ia meneruskannya kepada para rasul, kepada para murid,
agar mereka mewartakan keselamatan yang telah diterimanya secara cuma-cuma. Seorang murid adalah penerima sekaligus pembawa sukacita Injil. Markus mencatat, Injil harus diberitakan kepada segala makhluk. Tanda-tanda yang menyertai penumpangan tangan atas orang sakit, pengusiran setan, dan lain sebagainya tidak dimaksud agar para murid ini dikagumi atau disanjung oleh mereka yang menerima pewartaan itu, melainkan untuk mewujudkan kerajaan Allah yang menyelamatkan dan membebaskan seluruh makhluk ciptaannya. Pembawa sukacita Injil membutuhkan kerendahan hati. Ia tidak dipanggil untuk mewartakan kehebatan atau meninggikan dirinya, tetapi untuk menjadi saksi atas tindakan-tindakan Allah. Maka kiranya kita semua sebagai murid-murid Kristus zaman sekarang juga dipanggil seperti para murid untuk meneruskan kabar sukacita pewartaan Injil itu lewat pekerjaan dan juga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah kita sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, sebagai bapak, ibu, di tengah-tengah keluarga. Kita sebagai karyawan-karyawati, kita sebagai anak-anak, dan apapun profesi kita, kita semua dipanggil untuk membawa kabar sukacita, membawa kabar Injil itu di dalam hidup kita. Dan tentunya tanda-tanda yang menyertai kita itu mau menegaskan dan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu terus membimbing dan menyertai perjalanan hidup kita. Kita tidak dibiarkan sendirian. Tuhan terus membimbing, menuntun kita. Maka lewat tanda-tanda itulah semoga kita semua semakin bersemangat dalam mengabdi melayani Tuhan, sehingga kita semakin mengasihi Tuhan, lalu kita wujudkan dalam kepedulian kita kepada sesama lewat teladan hidup kita masing-masing, dan akhirnya lewat segala tindakan-tindakan kita itu kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Maka menjadi pertanyaan bagi kita semua, kalau hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik pesta Santo Markus, pengarang atau penulis Injil. Untuk itulah tentunya kita diajak dan dipanggil untuk menjadi saluran rahmat berkat Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Siapkah aku menjadi saksi Tuhan, menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita dalam hidup kita masing-masing? Menggema lembu di dalam batinku, sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Jangan bimbang dan ragu hatimu, yakinlah aku hadir di sampingmu. Wartakan ke seluruh dunia
Aku datang membawa makna kehidupan. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Sampai akhir zaman aku sertamu. Roh kasih Kristus, tolonglah kami menjadi pewartamu yang sejati, menyatukan umat sucimu masuk dalam himpunan kawanan dombamu. Aku percaya sabdamu yang meyakinkan daku. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.